Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Muhammad Aziz akan menjelaskan tentang manajemen pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan. Pertama, pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang, kemudian keputusan penagihan piutang dan sebagainya. Kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang rinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih dari sebelumnya, keputusan alokasi dana promosi, dan keputusan rekrutmen pegawai. Ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya, keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Manajemen sains. Pengertian manajemen sains. Manajemen sains merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang banyak menggunakan analisis kuantitatif. Dalam manajemen sains, terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains, yaitu program linier, teknik probabilitas, teknik jaringan, dan teknik yang lainnya. Di sini terdapat beberapa bagan dari teknik sains manajemen atau teknik manajemen sains. Yang pertama, ada program linier matematika. Di dalam program linier matematika, di sini terdapat model program linier, analisis grafik, metode simplex, model minimisasi, odds optimalitas, transportasi dan penugasan, program linier integer, program linier sasaran. Selanjutnya ada teknik probabilitas. Di dalam teknik probabilitas terdapat probabilitas teori permainan, analisis keputusan, analisis Markov, antrian, simulasi, dan peramalan. Selanjutnya ada teknik jaringan. Di dalam teknik jaringan, di sini ada arus jaringan, CPM atau PERT. Selanjutnya, teknik linier dan non-linier lainnya, yaitu program dinamis, analisis titik impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus. Selain itu, ada juga teknik persediaan, yaitu permintaan pasti dan permintaan tidak pasti. Berikutnya, langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, melakukan observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikenali dan bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas. Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat permodelan.
Suatu permodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat dengan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, menentukan solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linear, stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi yang optimal, maka harus menggunakan permodelan yang lain agar benar-benar mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Selanjutnya, kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama daripada manajemen sains yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer baik yang bergerak di sektor publik maupun swasta dengan proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model pengambilan keputusan. Contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Di sini dapat diambil contoh dalam bidang usaha. Dalam konteks pengembangan bisnis, diperlukan pembentukan paradigma kolektif. Satu bahasa, satu tujuan, dan satu langkah. Paradigma kerja ditampilkan ke permukaan dan diterjemahkan oleh semua pelaku bisnis dalam perusahaan. Dengan paradigma dapat dicegah terjadinya kerugian-kerugian perusahaan melalui pendekatan kerja yang efisien. Pola kerja yang sinergis antar unit di perusahaan dibentuk lewat sistem koordinasi yang efektif. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.